Amin. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita? Pertama saya akan mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua ya. Tanpa terasa umur kita semakin hari semakin bertambah. Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Ya, di usia kita yang semakin bertambah, seharusnya hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kita semakin bersyukur di hadapan Tuhan. Itulah cara kita meresponi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Baiklah, kita buka di dalam kitab kita Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ya. Pasal yang ke-10 ayat 9, ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita dapat mendengar firman Tuhan, kita menghayatinya dan kemudian kita belajar atau berusaha untuk merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Judul daripada renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul adalah hidup dalam kelimpahan ilahi. Kata kelimpahan dalam bahasa aslinya adalah perison yang artinya more abundantly. Ya. Sangat berlimpah, melebihi dari segala yang kita butuhkan. Beyond, artinya much more than all. Artinya melebihi segala apa yang kita butuhkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Amin. Singkatnya, Yesus menjanjikan bagi kita segala sesuatu hidup melebihi dari kemampuan kita. Supaya hidup ini kita bisa memberkati. Banyak di antara kita berusaha untuk minta Tuhan berkati hidup kita. Padahal dalam hidup ini kita sudah diberkati Tuhan. Sejak memula kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan telah memberkati hidup kita. Jadi dalam setiap doa-doa kita tidak perlu lagi sebetulnya berdoa untuk diberkati karena aku telah diberkati. Nyanyian kita yang nomor 3 tadi, aku pun diberkati. Berarti kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Sehingga tidak perlu lagi kita minta Tuhan berkati aku, sehingga aku boleh hidup menjadi berkat. Tuhan ingin memberkati kita, bahkan melebihi. Dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai umat yang percaya. Hidup dalam kelimpahan ilahi, apa itu artinya? Izinkan saya memberikan satu definisi daripada kelimpahan ilahi. Kelimpahan ilahi itu adalah lebih dari cukup. Beyond dari kita punya, beyond necessary. Jadi melebihi dari apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan kita kelimpahan supaya kita menjadi berkat bagi hidup ini. Supaya kita mempunyai kesempatan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita di dalam hidup ini. Oleh karena itu kita percaya bahwa berkat itu selalu ada bagi kita. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyediakan segala kebutuhan bagi kita, bahkan melebihi dari semua yang kita perlukan, more than necessary. Beyond, much more than all, melebihi, banyak sekali, berlimpah. Ya, out of limit, artinya tidak keluar daripada batas ukuran, berlimpah ruah. Makanya gelas yang diisi Tuhan selalu berlimpah ruah.
Tidak dibatasi oleh kepenuhan daripada gelas yang diisi, tetapi berlimpah ruah. Itulah dikatakan much more than all, beyond necessary. Saya senang sekali dengan firman Tuhan ini. Tetapi kita menyadari bahwa tidak semua hidup orang Kristen mengalami atau hidup dalam kelimpahan ilahi. Karena banyak dari mereka hanya merasakan mereka belum diberkati. Jadi selalu berdoa, Tuhan berkati hidup saya. Berkati, supaya saya bisa menjadi berkat. Musa adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam segala kelimpahannya hidup menjadi putra dari Firaun. Tetapi dia memilih untuk memberkati bangsanya. Dia keluar dari kemewahan, dia keluar dari comfort zone, ingin bersama-sama dengan rakyatnya, dengan bangsanya. Dia memberkati, padahal memang dia sudah diberkati. Hidup dalam segala kelimpahan di dalam kerajaan, tapi dia memilih untuk keluar dari comfort zone untuk memberkati. Jadi dalam hal ini untuk dalam kehidupan ilahi, tentu untuk mengalami kelimpahan dalam hidup Tuhan, hidup kita ini dalam kelimpahan ilahi, harus kita mengerti rahasia dari kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita terpaku, kita diblok oleh pemikiran saya harus kaya dulu, saya harus berlimpah dulu, saya harus diberkati oleh Tuhan dulu baru saya bisa memberkati. Tapi hari ini saya mau ngajak kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Kunci atau rahasia untuk hidup dalam kelimpahan ilahi, kita harus belajar memberkati. Bagaimana kita harus memberkati dalam segala sesuatu di mana kita merasa hidup kita belum diberkati Tuhan? Kalau hari ini semua kita hadir di sini merasa belum diberkati Tuhan, berarti kita belum mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Amin. Dalam hidup ini semakin kita memberkati, semakin hidup kita diberkati oleh Tuhan. Makanya Tuhan ingin hidup kita ini memberkati. Supaya dengan memberkati kita akan diberkati. Amsal 11 ayat 25 dikatakan firman Tuhan sangat jelas. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Berilah, maka kamu akan diberi. Jadi dalam hidup ini, dalam kehidupan untuk mencapai hidup dalam kelimpahan ilahi, tidaklah kita berpikir bahwa kita hidup harus kaya raya. Hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita harus belajar memberkati orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara kita belajar untuk memberkati, habit kita, kebiasaan kita untuk memberkati, maka dikatakan firman Tuhan, kita akan semakin diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Diberkati. Kenapa Tuhan memberikan kelimpahan? Melebihi dari apa yang kita perlukan supaya lebihnya itu kita bisa memberkati orang lain. Dan yang kedua, dalam hidup ini kita harus belajar untuk berbagi dari kekurangan. Bagaimana saya bisa membagi atau memberi kalau saya sendiri kurang? Tapi sementara firman Tuhan mengajarkan kita suatu rahasia dalam kehidupan untuk mencapai kelimpahan ilahi. Kita harus belajar memberi, berbagi. Karena dengan memberi kita akan diberi. Belajarlah untuk selalu memberi dari kekurangan. Contoh firman Tuhan. Janda di Sarfat hanya memiliki, saya selalu mengulang-ulangi kepada jemaat,
Untuk kita belajar memberi, memberkati, tidaklah perlu kita kaya melimpah ruah untuk diberkati Tuhan supaya saya bisa memberkati now, start from now on. Hari ini kamu belajar untuk memberi. Dari segala kekurangan kamu, janda di Sarfat tidak banyak. Dia hanya mempunyai segenggam tepung di tempayan, betul? Sedikit minyak dibuli dalam kitab Raja-Raja 17 ayat 13-16 kalau kita membaca bagaimana kisah seorang janda di Sarfat berbagi dan memberi daripada kekurangannya kepada seorang abdi Allah yang bernama Nabi Elia. Kata Nabi Elia, "Berbuatlah bagiku sepotong roti dan beri aku karena aku lapar." Janda di Sarfat ini katakan bahwa di dalam aku tidak memiliki banyak, hanya sedikit tepung di tempayan dan sedikit minyak dibuli. Aku akan pergi mencari ranting-ranting, kemudian aku akan membuat 2 potong roti kepada anakku dan aku. Kemudian kami makan. Besoknya mungkin kami mati karena tidak ada lagi. Ini the last one dia punya. Tapi luar biasanya, janda di Sarfat tidak pernah menganggap dirinya atau tidak pernah dalam hidupnya mengatakan, aku hanya memiliki segenggam tepung di tempayan, sedikit minyak dibuli. Mana mungkin aku bisa membantu memberi kamu makan, hai abdi Allah. Tetapi dia tidak pernah mengatakan the only what I have. Enggak, dia enggak pernah katakan the only, except, kecuali. Makanya oleh hidup ini kita jangan selalu mengatakan hanya. Berapa gajimu? 5.000. Hanya 3 juta. Berapa gajimu kerja? Hanya UMR 5-6 juta. Hanya. Dengan kata hanya kita tidak mensyukuri apa yang kita dapat. Halo? Itu by definition kalau kita ngomong only, kita tidak puas dengan apa yang ada. Kalau orang tanya, Pak Joni ada duit? Ada. Ada berapa? Enggak, bilang hanya 100 rupiah. Enggak. Saya bilang cukup untuk makan hari ini. Dan cukup untuk traktir kamu makan hari ini. Selalu katakan cukup. Kecuali. Nah, janda di Sarfat ini berbagi dari kekurangan. Dan Alkitab mengatakan bahwa apakah janda di Sarfat itu mati kelaparan, besoknya dia mati dengan anaknya dengan memberi makan Elia? Dikatakan dalam firman Tuhan Raja-Raja 17:13-16 kita membaca, tepung di tempayan gak pernah habis, bukan? Amin. Dan minyak dibuli pun tak pernah habis, memberi, memberkati dari kekurangan. Itulah orang yang hidup dalam kelimpahan ilahi. Nggak banyak, tapi nggak pernah habis. Luar biasa dan memberkati. Dan yang kedua adalah belajar untuk memberi dari 5 ketur roti 2 ekor ikan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk berbagi, memberi makan kepada 3.000 orang pada waktu khotbah di bukit. Murid-muridnya katakan hanya 5 ketul roti Tuhan, hai guru, 2 ekor ikan. Bagaimana kami bisa berbagi, memberi makan orang yang banyak ini? Tapi Tuhan tetap memaksa untuk melakukan, untuk mereka berbagi. Singkat cerita, mereka melakukannya. Apa yang terjadi? 5 ekor ikan, 2 ekor ikan, 5 ketur roti, 2 ekor ikan cukup memberi makan begitu banyak ribuan orang. Tetapi yang membuat saya luar biasa membaca akhirnya itu endingnya. 12 bakul roti dan ikan dikumpulkan lebih. Berarti ini menunjukkan kelimpahan. Di saat kita berbagi, di saat kita memberi dari kekurangan, bukannya kita makin kurang, tetapi kita makin bertambah. Kelimpahan datang, makanya orang yang belajar untuk memberkati, maka dia akan diberikan kelimpahan. Itu bukti. Dalam kehidupan saya belajar untuk mempraktekkan, saya selalu berbagi.
berbagi kepada saudara-saudara untuk memberikan mereka apa yang saya miliki. Dulu kalau saya masih belum mengenal firman Tuhan, kalau saya pergi kemana-mana, saya tidak pernah bawa saudara saya, yang rugi dong bawa, bayar 10 juta, 20 juta satu orang. Saudara saya itu ada 11, ada 10 karena kami 11. Setiap saya pulang saya cerita, mereka cuma ngomong, oh, lu cerita doang, kami nggak pernah pergi. Tapi bagaimana akhirnya saya tersentuh untuk berbagi, memberkati, mulai dari keluarga saya sendiri. Di saya diberkati, saya tidak hanya menghabiskan bersenang-senang hanya sendiri, senang sendiri. Tapi akhirnya saya berkatakan, Tuhan, saya ingin di mana saya berijak, saya ingin membawa saudara saya berijak. Saya bawa mereka rombongan pergi ke Eropa. Padahal saya dapat bonus, harusnya saya bisa beli mobil yang bagus. Tapi saya masih pakai mobil yang hari ini Pak Paulus pakai mobil lebih bagus daripada saya. Tapi duit ini saya tidak beli untuk mobil, tapi saya ajak mereka pergi ke Eropa Timur. 5 negara, 15 hari, gitu. Tapi yang luar biasa, mereka merasa benar-benar diberkati. Jadi orang itu diberkati, dia merasa diberkati. Orang yang memberkati merasa lebih diberkati. Pada waktu Tuhan memberi makan murid-murid, memberi makan orang banyak di bukit. Orang itu makan sampai kenyang, bukan? Dari kekurangan itu orang bisa makan dengan kenyang. Dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan itu, semua orang yang mendengar bukan kelaparan, mereka makan sampai kenyang. Dan sisa masih berbakul-bakul roti dan ikan. Ini membuktikan firman Tuhan memberkati umat Tuhan dengan kelimpahan ilahi. Amin. Nah, cerita begitu saya bawa, uang saya dapat bonus itu, bayar semua saudara-saudara. Saya pulang, saya nggak punya duit. Tahu datang dari mana? Saya dapat duit lagi, dapat berkat lagi. Yang lebih dari banyak yang dari apa yang saya spending. More. Lebih dari 5 roti, 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Saya bagi-bagi, saya terima berbakul-bakul. Itulah artinya dari kita yang kita belajar hari ini, hidup dalam kelimpahan nilai. Praktekkan hidupmu. Kadang-kadang orang Kristen tuh hanya maunya nerima. Tapi siapa yang paling berbahagia? Orang yang paling berbahagia adalah orang yang memberi. Menerima memang berbahagia, tetapi kalah bahagia dengan memberi. Coba praktekkan hidupmu, berbagilah kepada tetangga. Kalau belum bisa berbagi kepada tetangga, berbagilah kepada saudara kita. Yang di Yerusalem, kalau Yudea belum saudara-saudara itu, di Yerusalem kita berbagi. Sama istri, jangan pelit. Berilah apa yang istri mau. Belilah apa yang kamu bisa beli untuk menyenangkan hati, karena dia adalah penolong yang handal dalam hidupmu. Hai suami-suami, jangan pelit kepada istri. Orang yang pelit, dikatakan firman Tuhan, dia akan mengalami kekurangan. Tapi suami-suami yang baik, yang memberikan apa yang terbaik buat sang istri, dia akan diberikan kelimpahan karena dia adalah penolong. Makanya istri saya itu kalau pergi kemana-mana dilihat baru berkilau-kilau. Orang perempuan itu sukanya kan giwang-giwang, anting-anting. Udah punya, dia pengen yang lebih bagus lagi, emas berlian. Tapi itu memang habit, itu perasaan. Karena memang perempuannya kalau dihiasi dengan itu cantik. Kadang-kadang saya itu bingung kalau istri saya datang gak apa-apa, dia lihat ada barang bagus, dia lihat bagus siapa, dia gak minta beli. Tapi seorang suami yang mengerti perasaan seorang istri, saya tahu dia suka itu, tapi dia nggak minta. Dia tahu saya belum punya uang. Tapi saya katakan, Tuhan, aku akan memberi yang terbaik kepada sang Isr, sang penolong hidupku. Dia yang mendidik dan dia yang mengatur, dia yang merawat daripada anak-anakku. Itu adanya juga dari anak-anak Tuhan yang kau percayakan kami untuk mendidiknya. Saya akan memberikan hadiah ini. Saya kumpul uang, saya tabung, saya bilang kepada tukang jual toko, saya book itu ya. Mungkin bulan depan atau berapa lagi, kalau boleh saya bayar dikit, tapi saya cicil boleh nggak untuk memberikan kepada istri pada ulang tahun. Akhirnya apa yang dilihat, saya beli itu.
cincin itu, saya beri pada ulang tahunnya. Itu kalau seorang istri melihat seorang belajar kita memberkati istri kita, memberi dari kekurangan gaji kita mau beri yang terbaik. Dia keluarkan air mata, dia peluk, dia katakan, "Papa, engkau suami yang baik." Saya merasa, waduh, pokoknya lebih bahagia daripada yang dia terima. Kalau saya dipeluk, dicium kan? Itu artinya kita menjadi suami yang baik. Bagaimana kita yang orang-orang biasa yang belum punya anak-anak muda, belajarlah untuk memberi mama. Dari gajimu belajarlah untuk memberi mama yang terbaik. Karena dia mengandung kamu 9 bulan, taruhannya nyawa. Bagaimana kamu bisa pelit? Beri yang terbaik kepada mama. Apa yang belum dia pernah rasakan, beli untuk dia yang terbaik. Jangan tunggu dia minta. Kamu akan melihat mukjizat Tuhan turun atasmu. Tuhan mampu memberikan kelimpahan. Amin. Beri dong kemuliaan buat Tuhan. Belajar untuk memberi, berbagi dari kekurangan. Start from now on. Kamu tidak kurang. Saya rasa kamu lebih dari seorang janda di Sarfan. Kamu punya beras, kamu punya tabungan, kamu punya. Tapi kamu tidak pernah memberi. Berilah ke gereja. Berilah perpuluhan dengan rajin dan tekun. Karena dengan memberi kamu akan diberi. Tuhan tidak perlu uangmu sebetulnya. Tuhan mengajar kamu untuk menabur. Dengan kamu menabur, kamu menuai. Kamu menanam dan kamu akan menuai. Amin. Kalau kamu diberi bibit jagung 1 buah. Jagung ini kamu rebus dan kamu makan habis. Ada jagung yang lain? Tapi saya hanya potong separuh, saya rebus dan separuhnya saya jadikan bibit. Saya akan memiliki lebih dari 1 jagung, bukan? Karena yang saya tanam mungkin ada 10 pohon jagung atau mungkin 15 atau 20 pohon jagung. Paling enggak saya akan memiliki 20. Kalau dia berbuah 1 pohonnya 2, berarti saya akan mempunyai 40 jagung. Itu adalah namanya kelimpahan ilahi. Berbuah sesuatu, berbagi dari kekurangan kita. Halo? Tapi apakah kita melakukannya? Tuhan, saya belum cukup. Duit saya belum cukup untuk saya berbagi. Tuhan, saya belum bisa berbagi kepada gereja. Saya belum bisa memberikan perpuluhan kepada gereja. Kata Tuhan di Malaiki, ujilah aku. Ujilah aku. Tapi kita memberi bukan kita mengharapkan lipat ganda daripada Tuhan. Tapi dengan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, aku mengasihi. Aku mengasihi. Bukti kamu mengasihi kan? Kamu melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan gak perlu yang gede-gede. Starting from the small thing. Mulai dari perkara yang kecil. Saya pernah katakan kepada, mungkin saya pernah ngomong di sini atau mungkin di mana, atau yang sering saya ulang-ulang di gereja. If you want to change the world, seorang Laksamana Navy Amerika mengatakan, if you want to change the world, starting by making your bed. Artinya apa? Kalau kamu mau merubah dunia, mulailah melakukan pertama kali dalam hidupmu merapi tempat tidurmu. It's a small thing. Bukan kalau kamu mau merubah dunia, jadilah presiden, jadilah orang hebat. No, starting making your bed, cleaning your bed. Jadi merapikan tempat tidur adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa. Tapi berapa banyak anak-anak muda sekarang begitu tidur di bekerja, itu bibinya yang rapiin, itu berantakan tempat, batalnya jatuh, selimutnya ke sana. Pokoknya rumahnya kamarnya berantakan. Saya sedang bujang tinggal di apartemen. Tahun 80, saya sewa apartemen di Belanda, saya punya apartemen yang kecil. Sebelum saya pergi kerja, mau jam 6 saya udah rapi tempat tidur saya, selimut saya rapi. Jadi kalau teman-teman saya mau datang waktu pulang, John, gua mau singgah ke rumah minum-minum deh. Saya bilang welcome. Mereka selalu datang, mereka surprise. Wow, rapi ya. Rapi, siapa yang, lu punya pacar ya? Untuk ngerapiin tempat tidur, bilang, I don't have. Saya nggak punya pacar. Tapi teman-teman saya punya rumah yang bagus. Karena di Belanda itu di situ rumah, di situ tempat ruang tamu, ya di situ tempat tidur. Ya ruangan kayak gini, ada pojok. Ya kita kalau kadang-kadang saya datang ke rumah sama saya teman saya yang sudah punya pacar ya. You tahu apa terjadi?
Suatu pemandangan yang sangat membuat saya risih. Bra ada di gantungan sana, yang satu handuk ada di sana, semua tempat berantakan. Duduknya risih, kayak duduk sini ada celana dalam. Di sini dia gini. Saya bilang ampun ini. Itu orang yang tidak bisa. Padahal itu pekerjaan yang paling simpel yang bisa dilakukan kita sebelum berangkat kerja, bukan? Starting by making your bed, oke? Mulailah hari ini bapak-bapak. Saya tidak pernah tempat tidur saya dirapiin oleh bibi. Bi, nggak usah, nggak bisa. Setiap di hotel saya tinggal, selalu sebelum saya pergi keluar, saya rapikan tempat tidur saya. Karena itu udah habit. Kalau lu di Jepang, pertama kamu datang masuk ke hotel, dia akan kasih komplimen buat kamu satu botol aqua. Besoknya nggak ada lagi. Tapi saya selalu dapat komplimen, selalu ada. Tapi teman-teman saya bilang, John, tempat lu ada minuman, kok kita nggak dikasih minum lagi? Akhirnya kita tanya ke kasir, kok Johnny ada, kok kami nggak ada, minta dong. Dibilang, no, there's a compliment. Beda di hotel-hotel Indonesia selalu tiap pagi mau jorok, mau apa tetap dapat. Kalau di Jepang, no. Dibilang Johnny always get the compliment because his bed, natures, rapi. Jadi dia every day get compliment one bottle aqua. Kan lumayan. Satu botol aqua tuh kalau di luar tuh cukup mahal. Jadi dapat. Rapi. Starting by making your bed is a habit. Dan itu juga cikal bakal untuk kita menjadi seorang pemimpin. Nggak perlu menjadi pemimpin dunia, pemimpin perusahaan udah cukup bukan? Betul? Starting by making your bed, starting from the small thing, untuk doing something yang merubah hidup kamu, hidup itu menjadi suatu kebiasaan. Lakukan dengan tiap hari dengan kebiasaan, itu akan menjadi sebuah habit kita. Habit kita akan menjadi sebuah karakter yang rapi. Hari ini kalau saya pakai kemana-mana pun saya nggak pernah pakai yang celana pendek, pakai kaos oblong, jalan-jalan sama orang, nggak pernah saya. Mau hari apa saya selalu neces. Orang bilang, John lu kok rapi. Gue bilang gue siap untuk ketemu siapapun di saat saya keluar. Kalau udah keluar dari pintu, nggak mahal. Baju 100.000, celana 150, sepatu nggak mahal. Udah keluar. Nggak perlu mahal-mahal, yang penting rapi. Amin. Yang ketiga, kadang-kadang memang dalam hidup ini kita memang harus belajar merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Gak muluk-muluk, gak orang harus menjadi gembala seperti Pak Paulus dan saya. Start from now on, you can do. You can proven, kamu bisa melakukan, kamu bisa merefleksikan firman Tuhan mulai dari hal yang kecil. Berbagi dari kekurangan seperti janda di Sarfat, you can do it. Bari itu. Kotak persembahan datang untuk memberi Tuhan, aku memberi. Karena aku telah menerima lebih dari apa yang ku terima hari ini. Karya Tuhan. Untuk memperbesar, satu saat siapa tahu gereja ini bisa beli tanah untuk membangun gereja. Bisakah? Sangat bisa. Karena Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik. Karena Dia akan memberikan kita yang terbaik, tapi kuncinya, rahasianya kadang-kadang kita nggak bisa. Kita nggak bisa buka, kita nggak bisa bagaimana menurunkan berkat-berkat sorgawi ke dalam kita. Amin. Kita tidak tunggu kita mati, kita baru menikmati sorga. Hari ini kita bisa menghadirkan sorga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam rumah kita. Makanya kita doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berarti kita bisa tarik itu berkat-berkat sorgawi, kita bisa tarik itu keindahan, pokoknya saya bisa bayangkan keindahan sorga di dalam rumah kita. Singkong membuat rasa keju kalau kita di rumah kita kayak sorga itu. Ya toh? Tempe dan tahu bisa menjadi daging ayam perasaannya. Karena kita hidup diberkati Tuhan, makan apapun enak. Tapi orang yang tidak diberkati Tuhan, makan daging rasanya sekam. Kok enak ini, nggak enak itu, nggak enak. Nggak ada makan yang enak. Karena mereka tidak hidup di dalam kelimpahan yang ilahi. Yang ketiga, kerja keras. Atau giat bekerja.
Dan firman Tuhan menekankan secara spesifik bahwa dengan bekerja giat dan mengandalkan imanlah pekerjaan kita tidak akan kembali dengan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Katakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kita harus bekerja, kita giat bekerja melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya datang gereja jadi pengerja. Apapun yang kita kerjakan di luar, kalau kita mengerjakannya takut akan Tuhan, kita kerjakan untuk Tuhan. Makanya Kolose 3 ayat 20 berapa? 23 katakan, apapun yang kamu kerjakan bukan untuk manusia, tapi kamu kerjakan untuk Tuhan. Kamu bekerja untuk Tuhan, sudah melayani, kamu jadi teladan paling jujur, paling baik, 10 times better. Sadrak, Mesak, Abednego 10 times better daripada semua orang. Oleh karena itu kalau kita mau menjadi orang yang hebat, orang yang diberkati oleh Tuhan 10 times better, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kamu bekerja giatnya, rajinnya 10 kali dari orang lain. Paling enggak lebih. Kalau kamu mau menjadi orang pandai, orang pinter, setiap ujianmu menjadi cum laude atau excellent, kamu nggak bisa hanya belajar sedikit, minta Tuhan urapi, Tuhan tolong aku, beri kepintaran, Roh Kudus tolong, aku bisa jawab. Tapi orang belajar kamu nonton sinetron, nonton drama Korea, drakor gitu. Kemudian ujiannya mau dapat harga nilai E, ya nggak mungkin lah. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia kerja keras, dia belajar, dia nggak minta Tuhan urapi, tapi dia bisa dapat nilai E. Kemudian kita tanya, Tuhan kok mereka diberkati, bagaimana saya diberkati? No. Kalau kita orang-orang yang percaya mengasihi Tuhan, kita bekerja seolah-olah kita berdoa, Tuhan tidak dengar. Tuhan tolong aku. Tuhan gak dengar. Kalau kamu tahu Tuhan gak dengar, berarti kamu harus berusaha dengan sekuat tenaga kamu kerja. Tanpa bantuan Tuhan, tetapi begitu kamu berhasil, katakan Tuhan, tanpa pertolonganmu, tanpa campur tanganmu, tidak mungkin aku bisa sampai di sini. Itu luar biasanya anak Tuhan. Pada waktu kerja seolah Tuhan gak tolong. Tapi kalau kita kerja, kita pikir Tuhan tolong, kita kerjanya malas-malas, nanti Tuhan berkati, Tuhan yang kerja, Tuhan yang bekerja buat saya, Tuhan yang bekerja. Selalu kita jadikan Tuhan itu kacung kita. Kalau kita minta kepada Tuhan, terlalu banyak minta kepada Tuhan, sebetulnya kita mengekacungkan Tuhan. Tuhan berkati aku, berkati aku. Pada Tuhan katakan, aku telah memberkati. Ilustrasinya gampang, tiap hari mau makan Pak, minta makan Pak, minta makan apel, padahal di dalam kulkas ada apel, ambil sendiri. Pak mau makan apel izin, enggak. Apa yang Papa punya, punya kamu semua. Tuhan katakan engkau adalah anak-anakku. Jadi dalam kelimpahan ilahi, kalau kita hidup, kita tidak perlu minta lagi kepada Tuhan. Apa yang ada itu menjadi berkat. Kita tentu harus bekerja. Tidak mungkin kita tidak bekerja, kita bisa diberkati Tuhan. Tidak mungkin kita ambil di dalam kamar, kita berdoa, berpangku tangan, Tuhan berkati aku, minta duit jatuh 1 karung di dalam kamar kita, no way. Bekerja. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan di Amsal, belajarlah kepada binatang yang paling kecil, itu semut. Janganlah jadi pemalas. Ya kan? Betul? Orang yang bekerja keras itu adalah orang yang betul-betul mengerti firman Tuhan. Amsal 13 ayat 4. Ada firmannya. Orang yang malas pasti miskin. Tapi orang yang rajin, giat bekerja. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan. Orang yang malas tuh pengen kok. Gue pengen ini, pengen ini. Dia hanya merindukan bulan. Seperti pungguk merindukan. Dia hanya begini. Orang Kristen kalau duduk sudah begini itu orang malas. Duduk, gimana dia ngeliat orang. Dia hanya masih kok enak banget, dia makan enak. Ya. Ini orang malas. Saya paling benci kalau orang suka begini. Lu lagi mikirin tiang langit. Langit gak bertiang. Itu adalah sikap perilaku yang tidak menghargai Tuhan.
Tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. More abundantly. Wah, saya senang sekali kalau dengar ini. Abundantly itu apa sih? Kelimpahan dalam bentuk apa? Suasana hati saya limpah ruah. Saya nggak punya banyak, di kantong nggak banyak, tapi cukup. Tapi saya merasa kehidupan saya berlimpah. Tapi ada banyak orang sudah duitnya triliunan di bank, tapi masih ngembat duit orang lain. Saya bingung kenapa. Teman saya sudah mempunyai gedung pencakar langit. Satu bos saya namanya adalah Pak Hendro, adalah punya gedung di Sleepy Icon, gedung Icon. Terus teman saya di Medco punya juga. Terus ada di Panjaitan, gedung di Kapten Tendean punya gedung juga. Mereka itu udah punya T semua. Tapi teman, saya nggak punya duit segitu. Kalau ditanya, Pak Joni, gimana? Gue bilang amin, puji Tuhan. Selalu puji Tuhan, terus ada duit apa nggak duit, puji Tuhan. Dia bilang, gue pusing Pak Joni, kenapa? Gue harus pajak nih, bayar pajak mahal banget. Terus berapa? Cuma segini. Terus duit lu ada nggak? Ada. Tapi kan sayang Pak Joni, satu Mercy melayang hari ini. Stres. Ini orang yang hidup dengan tidak mengalami kelimpahan nilai. Banyak duit tapi masih ngeluh. Kita ya duitnya pas-pasan tapi ketawa, puji Tuhan, haleluya, nyanyi melulu. Makanya orang Kristen tuh agak sedikit senil juga, orang gila kali ya. Orang Kristen tuh mati nyanyi, apa susah puji Tuhan. Lu gak lebih senang sama gua, lu puji Tuhan, lu yang gila atau gua yang gila katanya. Gua rasa sih gua gak gila, mungkin juga orang dunia bilang gua gila, tapi dalam Tuhan gua gak gila, gua diberkati, hidupku diberkati, gak punya istri, happy aja. Istri gue udah 3, gak cukup juga Joni. Duit gue banyak, punya rumah di sono, istri di Hong Kong ada, di Singapura ada. Ini bawelnya pengen punya lagi. Tapi lu gak pengen punya lagi ya? Gue bilang, gue kan udah beda sama lu, gue udah puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada gak apa-apa puji Tuhan? Dia bilang memang lu gila. Orang bilang Joni itu udah sedikit miring gitu. Kita cowok-cowok yang ada duit perut di depan, cewek kita masih suka dia. Gue nggak bingung. Apa sih yang dipikir dia udah new, kata teman-teman dia itu udah new katanya. Udahlah. Saya dengar gitu gue mesem-mesem aja. Makanya hidup dalam kelimpahan ilahi itu jangan melihat ukurannya orang dunia, kekurangan. Oh, janda di Sarfat sedikit. Dan yang lebih luar biasa lagi, seorang janda yang mempunyai 2 peser. Dia memberi dengan penuh kerelaan hati. Seperti kita nyanyi, pluk ditaruh 2 peser. Apakah Pak Paulus bunyi kerencing? Oh dikit banget sih. Tapi yang ngasih Pak Joni cepluk gede. Wah Pak hebat Pak Joni. Enggak, di hadapan Tuhan saya memberi dengan ada kelebihan. Tapi janda di Sarfat itu memberi dan mengasihi Tuhan everything what dia punya. Semua yang dia diberikan kepada Tuhan. Jadi bukan nilai. Kerelaan hati dalam hal memberi yang terbaik. Yang dia punya terbaik adalah 2 peser. Yang terbaik bagi saudara mungkin 100.000, 200.000. Tapi janda di Sarfat hanya 2. Atau ibu-ibu janda hanya punya 100 perak, kasih 100 perak. Kalau itu punya kamu yang terbaik, kasih. Kamu akan lihat firman Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Keempat, rasa puas. Dalam hidup ini berapa banyak kita nggak punya puas sih? Nggak puas yang seperti Paulus, kita harus melihat dari Paulus ya. Paulus itu merasa kepuasan, sukacita dengan kondisi fisik yang dimilikinya. Paulus itu orang yang diberkati Tuhan menjadi orang yang paling hebat. Tetapi begitu dia dijamah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang percaya, menjadi orang pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, apa yang dia punya dulu dikatakan sampah. Tapi sekarang ini punya nggak punya, gua hidup gua selalu untung. Amin, puji Tuhan. Kita belajar untuk mencukupkan diri. Paulus nggak perlu pikir-pikir seperti dulu dia.
Dia melayani Tuhan di mana-mana, dia nggak pernah minta duit kepada orang lain, tapi dia jual tenda. Dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia tahu. Mungkin kalian belum mengalami kelimpahan. Jadi nggak berani ngomong, aku tahu itu kekurangan, tapi kamu tidak tahu itu apa kelimpahan, betul? Betul? Jujur, kamu belum tahu apa itu kelimpahan. Tapi kamu tahu itu, apa itu arti kekurangan. Semua kita tahu apa itu kekurangan, tetapi tidak banyak berani kita ngomong, aku tahu itu apa kelimpahan. Tapi hari ini saya juga berani ngomong, aku tahu itu apa kekurangan. Karena saya sudah pernah hidup nggak makan nasi. Saya tahu itu kekurangan. Kerak di tempat masak, dulu tuh masaknya tuh pakai tempat masak itu dari besi yang hitam kelilingnya itu, masak di situ. Kalau masak itu masih arangnya ya agak hitam-hitam. Itu saya udah pernah cerita kali di sini ya. Hidup saya mengalami apa itu artinya kekurangan. Itu setiap kami giliran, karena yang boleh makan nasi adalah mama. Mama itu perlu energi, perlu protein yang tinggi karena dia banyak anak. Baru lo jeblor satu, papa udah bikin lagi satu lagi besok. Jadi mama tuh makannya harus daging-daging. Kami ini kalau nggak makan pun pasti hidup gitu. Oh, udahlah pasti oke. Tapi nasi itu bagian dari keraknya tuh giliran. Hari ini saya, besok adalah cici saya, adik saya. Giliran saya cari kayu api, pulang-pulang encik saya jahat banget sama saya. Kerak saya direndam pakai air sabun. Pulang-pulang saya udah ngebayangin, waduh, nasi kerak dengan tabur gula. Enak pasti, ya kan? Bayangan saya itu hanya kerak nasi dengan gula. Udah capek-capek dari hutan bawa kayu api, blek taruh. Saya tanya, Ci, panggilnya C, kerak gua mana? Emang gue pikirin, gue tahu. Gue cari. Lu lihat aja tuh dekat itu tuh. Tempat cuci piring sono. Oh, gue pikir dekat cuci piring, dia belum ambil nggak apa-apa. Gue lihat, oh, kok ada direndam? Kalau airnya bersih enak. Ini air rendam bekas cuci piring. Waduh, tapi kan niat untuk makan kerak itu nggak hilang. Itu nasi kerak, saya buang itu air sabun, saya cuci berkali-kali supaya bau sabunnya nggak ada. Tapi you bisa bayangin nasi udah disiram, direndam sama berkali-kali, dibilas dengan air 3 kali, 7 kali, lu tahu itu nasi jadi apa? Ngembang. Aduh, akhirnya dapat ada hitam-hitamnya, ada itu. Gue tada di tempat itu yang sudah kering. Tapi gue lihat nasinya tawar. Akhirnya gue gejek kayak gini, gue peras gini, jadi kecil lah begini. Tapi cotol gula udah gak enak, pasti gue makan aja plek. Tapi gak enak. Tapi karena bersyukur perut saya kenyang. Padahal saya belum kenal Tuhan loh. Itu artinya orang merasa puas dengan apa yang ada. Filipi 4 kita berikan, aku tahu apa itu kekurangan. Sekarang ini saya tahu apa itu arti kelimpahan. Oleh karena itu, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Puaslah dengan apa. Makanya dikatakan firman, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau kita berani, kita belajar untuk mencukupkan segala kehidupan kita dengan apa yang ada pada, itulah kelimpahan nilai. Amin. Kok nggak amin sih? Amin. Percaya, belajarlah untuk bersyukur. Merasa puas dengan apa yang diberikan suami. Mau gaji kali 6 juta. Pak, kapan yuk naiknya? Sebelah itu udah punya motor, sebelah itu udah punya mobil. Kita udah kawin bertahun-tahun panjang. Sepeda motor aja gak punya. Lu bego atau pinter sih? Seorang istri mulai mencaci maki suaminya. Ada berkat? Ada kelimpahan ilahi? Tidak ada. Pak, terima kasih engkau suami udah dengan keringanmu. Dengan ini kita akan mencukupkan diri. Jangan beli ayam lah tiap hari. Belajarlah untuk memvariasi. Uang 10.000 kecil apa gede? Hari ini kecil. Banyak orang kasih program Prabowo bilang apa di 10.000. Aduh, gua nih tukang masak, gua tahu 10.000 itu ampun. Kalau mau berilah lebih banyak. 10.000. I told you, saya tukang masak.
Ini baru tukang masak beneran. Kalau yang satu itu ngomong doang, omon-omon. 10.000, ternyata bisa beli 2 paket sayur asem. Benar ibu-ibu? 2 paket sayur asam, ada jagung, ada kacang panjang, ada biji kacang melinjo dan apa, terus ada sedikit daun apa gitu, jeruk atau apa. Terus ada bukan itu yang namanya yang hijau itu, labu siam punya satu paket. Begitu kita masak, ada buah asamnya. Itu satu baskom gede 5.000. Taruhlah dengan bumbu-bumbu sedikit, kita potonglah daging sedikit, daging babi atau campur gitu, itu kan ada sedikit daging lah misalnya. 10.000, saya makan sampai kenyang loh. Enak. Waduh, pakai gula sedikit. 5.000. Besoknya makan lagi dengan ikan asin. Enak. Memang kalau kita pergi ke Monster atau pergi ke restoran sama Pak Paulus, mungkin kalau makan restoran cepeceng nggak cukup. Satu kepala paling nggak pek goceng. Bener apa yang dikata. Tapi kita jangan pergi di mana dong. Pinggir jalan masih ada yang 10.000. Nasi ada yang 10.000. Depan gereja saya ada makan sop daging campur sikil-sikil 15.000. Saya makan kenyang loh, enak juga. Makanya saya kalau ke gereja ada kantor di situ, saya bilang, Mbak, nih uang 50.000, kita bisa makan 4 orang. 50.000. Kalau saya ngajak Pak Paulus makan mungkin nggak cukup 50.000. Makan saya sendiri nggak cukup. Tapi kan nggak mungkin saya ajak dia makan di depan itu Pak Paulus ya. Makan di pinggir. Tapi saya tahu Pak Paulus makan dimanapun bisa sama saya. Tetapi nggak mungkin saya undang di depan. Tapi sama pegawai ya kita makan murah. Tapi enak, dia makan apa, saya makan apa. Itu adalah orang merasa puas dengan apa yang ada. Amin. Dan yang kelima, perbanyak rasa syukur. Kadang-kadang kan dalam hidup ini kita menyari bahwa kita tidak menghargai apa yang kita miliki. Orang yang banyak bersyukur dalam keseharian itu adalah orang hidup dalam kelimpahan nilai. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang bersyukur. Amin. Orang yang paling sosial kata orang itu, paling miskin itu adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Walaupun dia punya banyak, dia miskin kok. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang terkadang bukan hanya dia pada waktu hidup senang, hidup dengan kelimpahan berkat yang banyak, tapi dalam kesulitan dan penderitaan yang datang pun kita harus mampu mengucap syukur. Amin. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita itu untuk membuat kita diberkati. Kadang-kadang Tuhan izinkan kejadian masalah dalam hidup kita, kesulitan dan masalah. Kenapa Tuhan izinkan? Karena di balik semua kesulitan itu ada Amin. Jangan pada waktu kita mengalami pujian, pencobaan, kita ngambek, kita marah, kita gerutu dengan macam-macam. Tapi yang kalau senang kita ngomongnya puji Tuhan, enggak. You always, all the time, itu ucapan syukur harus. Makanya orang Kristen tuh harus gila baru bisa jadi orang Kristen. Kalau nggak gila nggak bisa. You bisa bayangin, susah puji Tuhan. Orang bilang orang gila lu ya. Kalau banyak lagi dalam keadaan senang puji Tuhan, ketawa, itu wajar. Sakit puji Tuhan, itu orang gila ya. Tapi memang itulah anak Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menjadi orang Kristen sejati, hidup kita semakin menjadi orang gila. Tapi yang menjadi orang gilanya gimana? Di mobil ngomong sendiri, percaya nggak kalau di mobil saya ngomong sendiri? Saya ngomong sama Tuhan. Karena di mobil nggak ada orang yang dengar, tapi saya nggak mungkin jalan-jalan sambil ngucap itu siapa di orang itu memang gilaan. Kalau di mobil saya ngomong sendiri, saya nyanyi sendiri, saya ngajak Tuhan ngomong, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini macet, saya ingin menikmati Tuhan, saya ingin ngomong, itu jadi macet, jalan aja. Tapi kalau di jalan saya ngomong begitu, pasti orang bilang saya orang gila. Perbanyak rasa syukur itu, dengan bersyukur kita akan
Orang yang bersyukur itu tidak berfokus kepada masalah. Orang yang bersyukur tidak berfokus kepada masalah. Ya kan? Kalau ada orang berfokus kepada kekurangan, apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Kalau kamu bilang kurang, ya kurang. Selamanya hidup kamu kurang. Nggak cukup, selamanya hidup kamu memang nggak pernah cukup. Kenapa? Kamu selalu nuntut. Kamu tidak pernah bersyukur dengan perkara hal yang kecil, dengan apa yang ada. Fokus kamu hanya kurang. Gaji. Tiap hari kerja udah gaji gua kecil. Gaji gua lebih kecil dari si A. Kamu bisa memberikan yang terbaik kepada perusahaan? Bisa? Pikirnya kecil sih. Ntar gaji gua kecil lagi dah. Selalu kerja kamu itu di mediokritas. Di middle. Mungkin kadang-kadang di bawah. Kamu tidak menciptakan greatness, keagungan. Gua kerjakan hari ini, gua kerjain Tuhan, dibayar kecil nggak kecil emangnya urusan gua. Kalau ini memang rezeki saya oleh Tuhan, gua bersyukur Tuhan. Jarang yang karyawan kayak begini. Nggak naik gaji ngambek besok nggak datang. Atau kalau nggak ada bos, ngapain gua nggak naik gaji? Nggak ada bos, nggak ada manajer, kita main game aja emang. Itu kelakuan daripada umumnya manusia. Harapan saya ini nggak ada. Mulailah kerja. Apa yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kamu tahu Tuhan itu nggak pernah tidur. Orasare. Nggak pernah tidur. Apa yang kamu kerjakan dengan giat, Tuhan akan melimpahkan. Amin. Oleh karena itu, rasa syukur itu penting. Agak panjang sedikit. Karena ini rahasia, ingin berbagi. Nikmati hidup. Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diinginnya. Tetapi orang ini tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Saya tanya sama jemaat saya. Ya saya, dia calon hamba Tuhan. Kamu pengen kaya, tapi tidak dikasih karunia untuk menikmatinya, atau kamu hanya punya pas-pasan, tapi kamu diberi karunia untuk menikmatinya. Dia hampir jawab itu menjadi orang kaya. Kalau saya bilang saya ingin yang nomor 2. Asal ada cukup, tapi saya bisa menikmati. Karena tidak semua orang bisa menikmati hidup. You bisa nikmati hidup, ada banyak orang yang tidak. Tidur di kolong jembatan, tempat kosan atau kecil rumah. Iya, di rumah nggak banyak makanan yang seperti di rumah orang lain, di tetangga segala macam. Tapi kamu lebih bisa menikmati hidup daripada orang yang punya gedung mewah, tapi nggak adanya keributan. Kalau kita lihat di rumah pemulung, dia tidur di situ, dia makan di situ dengan ambil pilih-pilih. Memang Tuhan itu adil ya. Dia ambil itu sampah-sampah gitu ya. Oh, udah jam 12 teng, dia nggak cuci tangan, dia makan dengan lahap itu. Oh, campur dengan yang itu juga. Tapi dia nggak mencret itu. Dia nggak sakit itu. Dan dia nggak kena COVID lagi. Tapi COVID itu adalah satu hal menurut saya untuk mengingatkan orang kaya. Hidup kamu tuh debu, nggak ada artinya. Not to compare even kepada orang yang pinggir jalan sekalipun. Ada orang kaya yang mempunyai seorang pengusaha tambang batu bara, kayanya punya mobilnya, showroom. Dia punya Ferrari, punya Mercy semua, bahkan mempunyai pesawat terbang pribadi. Kena COVID, berangkat ke Singapura. Belum sampai di Singapura, belum landing udah mati dia. Punya duit, tapi pemulung. Rumahnya reot, tidur situ, makan di situ tiap hari kerja, makan campur ya itu. Heran ya kekebalan tubuhnya gitu ya. Amin. Adil nggak Tuhan? Adil.
Karena orang yang bisa nikmati hidup tuh bersyukur dalam keadaan yang dia pada waktu itu. Dia pemulung dikatakan gua nggak selamanya ingin jadi pemulung. Tukang bakso selamanya tidak tukang bakso. Jangan sekali-sekali kita bilang gua nggak mau menantu gua aja tukang bakso. Dari tukang bakso bisa jadi bos tuh nggak heran toh. Jadi jangan mulut kita kalau memang sudah jodohnya ya diapain garuk-garuk kepala. Kalau bisa sih yang bagus, tapi Tuhan katakan kamu kan nggak bisa lihat, kamu nggak akan bisa menentuin. Saya dulu tuh orang yang paling berkebun, bagaimana nggak ada cewek mau sama saya, walaupun ganteng. Ini orang sekolah pinter, tapi nggak ada juga. Karena yang saya taksir orang kaya semua, yang saya taksir yang cantik-cantik semua. Tapi orang cantik mana mau sama kita, duit kagak punya. Teman-teman pakainya pantatnya berasap, saya pantatnya berkeringat. Ngerti maksudnya? Saya naik sepeda 10 kilo, sampai di kelas itu udah keringatan semua. Teman saya pakai Vespa, waduh, pantatnya berasap, maksudnya gitu. Bisa aja Pak Joni. Tapi hari ini, Tuhan buat suasana berbeda. Teman-teman saya yang naik Vespa, itu di kampung susah hidupnya. Jadi teman-teman yang classmate saya di SMA dulu, kalau saya pulang kampung kan saya orang Bangka. Sekolahnya di kampung. Ya bisa dikit orangnya bisa datang ke Jakarta untuk sekolah. Begitu saya pulang dia berkebun. Gue bilang dulu lu punya Vespa, dulu lu anak orang kaya, sekarang lu susah kayak begini. Saya ngelihat, tapi saya nggak ngomong begitu. Saya kasih dia, ajak dia makan di mana-mana. He's a good friend of mine. Karena dulu saya bisa naik motor tuh dari motor dia. Dia baik. Jangan coba aja. Gue bilang kalau jatuh begini gue mampu beli sepeda, beli ban aja, papa gue nggak mampu. Tapi bilang udah lo naik aja, lo jangan pikirin. Baik sekali. Tapi hari ini saya jauh lebih baik daripada dia. Tapi yang membuat saya senang itu dia tetap sahabat yang baik. Dia bilang lu adalah sahabat gue yang paling baik. Lu pulang dari Jakarta lu pasti cari gue. Teman-teman yang lain boro-boro sombong John. Tapi lu gak sombong ya. Gue bilang apa yang mau disombongin, lu tahu gue punya latar belakang. Kacang tidak lupa kulit apin namanya. Orang yang bersyukur dalam hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang pemusik. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati kami semua, termasuk hamba-Mu. Khususnya kepada para jemaat di tempat ini. Berkati Pak Paulus, berkati semua jemaatnya. Sehingga kalau mereka mendengar firman hari ini, mereka mulai introspeksi diri. Supaya mereka mulai belajar untuk merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka akan melihat mukjizat demi mukjizat mereka raih dalam hidup ini. Mereka akan mengalami hidup dalam kelimpahan ilahi. Gak perlu banyak Tuhan, tapi mereka belajar untuk bersyukur. Merasa puas, belajar untuk memberkati, memberi dari segala kekurangan. Hamba selesai bicara Tuhan, kurang sempurna, bahkan mungkin ada yang keliru dan salah. Biarlah ampuni hamba, sempurnakan ya Roh Kudus, meremallah firman-Mu ke dalam setiap hati umat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Aku Diberkati nomor 3 tadi. Terima kasih Tuhanku. Kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan